Loh, kok malam-malam gini pintunya Mbak Lina kebuka nih? Gila. Lagi tidur aja dia tetap cantik. Mana kamarnya itu nggak ditutup lagi. Wih, lampunya nyala. Sengaja kali ini ya, karena dia tahu sepupunya ini naksir. Ngapain kamu masuk kamar Lina, ha? Ngapain? Bu, enggak. Ini tadi aku tuh aus, terus aku ngeliat kalau pintunya Mbak Lina itu kebuka. Aku cuma pengen nutup aja udah. Itu doang kok. Yaudah. Tah, no iya. Kenapa Gua nih? mau masak tahu gejrot aja deh. Boleh. Dani, Ya. itu gua denger katanya ternaknya Pak Ridwan pada mati semua. Oh iya benar. Itu ternak hampir semuanya kagak ada yang selamat. Jangan-jangan eta teh ternak teh atuh dihakan ku musang gitu. Saya dengar juga matinya digigit ular. Pas waktu dicek ada bekasnya gitu. Iya benar tuh. Saya juga dengar begitu. Iya benar tuh. Nah cuman anehnya nih ya, bukannya dagingnya pada dimakan, ini malah kayak cuma diisep doang darahnya gitu. Soalnya bangkai sampai kering. Tapi ya, selaper-lapernya ular entu ya, masa iya dimakan semua? Palingan juga kalau dia lapar digigit bareng 1 apa 2 ekor begono. Bener pisan atuh apa kata Ian gitunya. Tapi seremnya eta teh kalau emang iya ular gitu, meni kawas Dracula atunya. Nah, kalau memang bener eta teh ternak teh dihakan ku orai gitu, berarti di kampung kita teh aya orai. Ya iya Put. Iya benar. Iya ada ular di kampung kita begono. Iya benar tuh. Apalagi nih ya, pas saya semalam ngeronda, saya ketemu sama warga yang ketakutan, katanya dikejar-kejar sama ular. Katanya mau digigit. Tapi lu begosip begini udah investigasi belum? Palit apa kagak beritanya? Lu jangan ngasal ngemeng baik lo. Saya sama Fahri sama Malik tuh udah bener-bener cari seluruh kampung. Tapi nggak ketemu tuh ularnya di mana. Saya pikir emang bercanda nih orang nih. Tapi kagak, itu mukanya aja pucat. Hah? Aneh nih. Kayaknya takut dan ularnya kau melaki. Sama-sama beular. Bagaimana kalau kita investigasi? Mau ngatuh Yen, takut nanti malah ularnya gigit iput gitu. Udah ayo kita investigasi. Mana tahu aja kalau sama perempuan berani nongol ularnya nya. Iya. Ular siluman atuh Yen eta mah. Itu dia. Ular kasur. Wah, gue harus cari cara nih supaya ngedapetin Mbak Lina. Walaupun Mbak Lina itu sepupu gue, ya bisalah sikat sedikit. Oke. Ini dia. Banyak juga kok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ampun. Sorry kalau ngagetin. Ini aku sama Dani mau bawain makan siang untuk tukang yang ada di sini. Oh, Makasih ya. astagfirullahaladzim, apaan nih? Apaan nih grup cinta sedara? Ngapain lu buka-buka beginian? Wah ngaco lu. Lu buka aplikasi-aplikasi begitu buat apaan lu? Apa-apaan sih lu, deh? Gua nggak sengaja ngebaca gini doang. Lagian kan ini lagi viral. Udah. Gua mau nganterin makanan dulu ke tukangnya. Kenapa sih Dan? Heboh banget. Itu Mai, dia masuk grup cinta sedara. Aneh banget kan? Ini ya, kemarin ya, pas gua sama Malik Fahri ngobrol sama si Raga di pos ronda. Dia itu bilang kalau dia itu naksir sama lo, sama Aini, sama Mbak Lina. Cuma karena dia tahu Aini sama Malik, terus lo sama Fahri, dia malah naksir sama Mbak Lina. Sial si Dani. Pakai acara ngegap gua lagi nonton akun cinta sedara lagi. Waduh.
Tuh orang kan mulutnya tuh rebek banget, bacot banget tuh. Bisa-bisa yang lain pada tahu nih. Ya Mulut dia kan ampun. Sepupu aku kenapa sih ngomel-ngomel? Mbak Lina. Loh ini siang-siang kayak gini kenapa jalan sendirian? Pacarnya mana sih? Sebenarnya banyak sih cowok yang mau sama Mbak. Cuman Mbak itu nggak mau. Dari pacar yang standar-standar aja. Mbak tuh pengennya yang udah punya rumah, bisa beliin Mbak baju, sama belanjain Mbak barang-barang branded. Kayaknya Mbak Lina nih ngodein aku ya. Apa jangan-jangan dia itu suka ya sama aku? Wih. Mbak Lina gini ya. Dari semua kriteria yang udah Mbak ucapin itu kayaknya itu saya banget. Usaha saya sukses, kerjaan saya bagus, malah sebentar lagi nih saya udah punya rumah. Yang penting nih, yang penting. Gimana kalau misalnya kita sekarang jalan, Mbak boleh pilih semuanya, belanja sesuka hati, branded. Ya ampun. Enak banget sih punya sepupu kayak kamu. Baik banget sama sepupunya. Ya udah kalau gitu sekarang kita jalan ya. Bener kan yang aku bilang, Mai? Emang dari awal tuh aku ngerasa aku sempat digituin kan, aku nggak nyaman. Kayaknya kamu tuh harus hati-hati deh sama dia. Terus akhirnya kamu apain? Padahal kan ada ibunya biasanya. Iya, tadinya mau aku tabok dia, tapi nggak jadi karena keburu si Dani itu heboh. Dia teriak-teriak. Dia bilang, ternyata Raga itu lagi buka grup cinta sedarah di medsos. Grup cinta sedarah maksudnya? Ya ampun Aini, masa kamu nggak tahu sih itu yang lagi viral. Terus masalahnya, Dani itu bilang ke aku kalau Raga sempet terang-terangan bilang kalau dia tertarik sama Mbak Lina. Tunggu, Lina itu kan sepupunya dia sendiri. Nah, iya itu, masalahnya itu. Apa jangan-jangan beneran dia member di grup itu, Ay? Iya, aku takut banget Ingrid. Tinggi. Mbak Lina, kamu tahu nggak? Kamu tuh cantik banget. Cantik, seksi, jujur ya. Kayaknya perempuan seperti kamu itu tipe aku banget. Oh ya? Kalau kamu memang suka sama aku, ada syaratnya. Oke. Apapun syarat yang kamu ucapin, bakal aku lakuin. Pokoknya kamu gak boleh panggil aku Mbak lagi. Kamu harus panggil aku sayang, atau Lina aja. Terus satu lagi. Aku juga pengen pacar aku punya rumah. Untuk syarat yang pertama, oke. Untuk yang kedua, itu pasti bakal aku lakuin. Yang penting kamu sabar. Oke? Bude. Lina, kenapa sih kamu pakai baju terlalu seksi kayak gini? Kan kamu tahu Bude lagi renovasi rumah, gak enak diliatin tukang. Iya Bude, maaf Bude, tadi soalnya baju aku pada basah semua. Iya, tapi tolong ya, jangan kayak gini lagi. Apalagi Bude punya anak udah dewasa kayak gini. Iya Bude.
Sebenarnya aku tuh mau beliin baju branded buat Lina. Tapi aku tuh nggak punya duit. Kira-kira kalau aku minjam sama ibu mau nggak ya? Bu, aku boleh nggak minjem uang? Minjem uang buat apa? Bukan, maksud gini loh. Uang aku ada, tapi di ATM. Aku males banget buat ngambil. Lagian, uang ini mau aku pakai buat beliin hadiah Mbak Lina. Soalnya, dia kan udah capek-capek tuh. Kerjain rumah. Ini sebagai ucapan terima kasih aja buat dia. Kamu mau pinjam uang buat kasih hadiah buat apa? Lina itu di sini seperti karyawan, ibu gaji setiap bulan. Ya udah gini. Kalau emang ibu nggak mau ngasih pinjam uang, oke nggak apa-apa. Aku boleh nggak pinjam cincin ibu? Bu, lepasin. Jangan raga-raga. Ini cincin berharga buat ibu. Dari bapak kamu, jangan. Udahlah bu. Ibu sama anak sendiri pelit banget sih. Bukan pelit raga, jangan raga. Bapak itu udah nggak ada, jadi bapak nggak bakal kecewa kalau misalnya ibu tuh nggak pakai cincin. Ngerti? Astagfirullahaladzim, jangan raga. Jangan raga, itu kenang-kenangan dari bapak kamu. Raga. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu jadi gini, Raga? Astagfirullahaladzim. Ayamku dimakan ular. Tolong! Tolong! Tolong, ada ular! Tolong! Astagfirullahaladzim. Tolong! Tolong! Ada ular. Tolong! Tolong! Bu, awas! Astagfirullahaladzim, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa bisa banyak ular kayak gini ya? Iya, ini ayam-ayam saya dimakan ular, Ay. Ay ini ngelihat jelas kalau ular-ular itu kabur setelah makan ayam yang butuh kinam. Orang kate, itu butik Kinem jadinya stres akut, lu tau kagak? Dia mikirin tuh ayamnya udah pada habis begono. Kesian banget dah, mana dia janda lagi pan. Eleuh, khawatir kacida atunya. Kumaha rek teu stres, rek teu sedih yen. Itu teh satu-satunya yang ngasilin duit buat dia. Ya Allah, ini kenapa jadi banyak banget teror ular ya? Hah? Masa 2 hari berturut-turut ternak warga pada dimakan? Nanti takutnya besok-besok kita yang malah diincer. Nih, Ibu teh takut atuh. Ih, lu jangan ngomong begitu dong. Lu kata gue berani. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian semua jangan mikir yang aneh-aneh ya. Kita juga harus cari tahu hal-hal kayak gini tuh kenapa bisa terjadi. Apa emang habitat ularnya merasa terganggu sampai mereka masuk ke kampung kita? Ya, yang penting kita tetap waspada buat kedepannya. Ya, buat sekarang hal yang paling penting kita harus jaga diri. Kalau nggak perlu-perlu banget, tolong jangan keluar rumah, apalagi kalau udah malam. Iya, bener-bener, setuju. Kalau bisa, semua kegiatan itu dilakuin di pagi sama siang hari aja, ya? Berarti kalau malam udah nggak usah makan seblak deunya. Nggak usah bangun ya. Ibu juga takut atuh. Ayo bebarengan atuh yen. Sini aja. Nanti kita. Ya udah, ayo. Lik, kamu tuh lagi mikirin apa sih? Kalau dari tadi aku perhatiin, kayaknya kamu lagi mikirin sesuatu. Ay, aku minta tolong sama kamu. Lain kali kalau ada kejadian kayak tadi, tolong kamu jangan nekat gerak sendiri ya. Apalagi kamu sampai nyelonong ke rumah warga tadi, tanpa kamu benar-benar tahu kondisinya kayak gimana. Masalahnya gini loh, nggak mungkin kalau ada orang teriak-teriak minta tolong, aku nggak nolongin dia. Otomatis aku bakal nolongin dia, Lik. Dan kamu nggak perlu khawatir, karena aku terbiasa ngelakuin ini sendiri. Kamu tenang aja. Ini. Kamu nggak ngerti kejadian kayak tadi bisa tiba-tiba ngebahayain kamu kayak gimana. Tolong dong, Ay, lain kali minimal kamu bisa minta tolong orang lain. Atau kamu bisa ngabarin aku. Akhirnya Malik yang aku kenal bener-bener udah balik lagi. Dia sekarang serius nasihatin aku kayak gini. Tolong ya, Ay, kali ini kamu dengerin. Iya. Makasih, Alik.
Aku janji aku bakal dengerin ucapan kamu barusan. Jangan bikin aku khawatir lagi ya, Ai. Ya. Ya udah kalau gitu aku masuk ke kamar dulu mau ngecek anak-anak. Kamu hati-hati ya nanti pulangnya. Ayo udah. Kalau gitu aku permisi. Kamu selamat istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.